Selamat siang, perkenalkan nama saya Fernando Sinaputra yang NIM 6211420001. Saya dari Fakultas Ilmu Keluargaan Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan manfaat dan dampak literasi digital untuk memenuhi tugas terstruktur mata kuliah literasi digital dan kemanusiaan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu literasi digital. Apakah itu literasi digital? Literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Adapun dampak positif dari literasi digital yaitu satu, untuk membantu proses pembelajaran. Yang kedua, untuk dapat membedakan sumber-sumber belajar yang benar, signifikan, dan memberikan manfaat. Yang ketiga, untuk membuka peluang bagi guru agar produktif dalam menciptakan media ajar digital. Yang keempat, memperluas jaringan pertemanan. Yang kelima, sebagai saran untuk mengembangkan keterampilan dan sosial. Yang keenam, sebagai media promosi dalam bisnis. Adapun manfaat literasi digital yaitu satu, menghemat waktu. Seorang pelajar atau mahasiswa yang mendapatkan tugas dari guru atau dosennya, maka ia akan mengetahui sumber-sumber informasi terpercaya yang dapat dijadikan referensi untuk keperluan tugasnya. Waktu akan lebih berharga karena dalam usaha pencarian dan menemukan informasi itu menjadi lebih mudah. Dengan adanya e-learning dan banyaknya materi-materi belajar dan mengajar di internet, para pelajar dan pengajar akan menghemat waktunya untuk memperoleh materi karena dapat diakses dimanapun, kapanpun, dan aksesnya lebih mudah. Yang kedua, belajar lebih cepat. Pada kasus ini, misalnya seorang pelajar yang harus mencari definisi atau istilah kata-kata penting, misalnya di glosarium, dibandingkan dengan mencari referensi yang berbentuk cetak, maka akan lebih cepat dengan memanfaatkan sebuah aplikasi khusus glosarium yang berisi istilah-istilah penting. Dengan adanya literasi digital, siswa, mahasiswa, dan para pengajar akan dengan mudah dan cepat memperoleh jawaban dari setiap pertanyaan. Akan lebih mudah juga mencari materi yang dapat dipilih sesuai kebutuhan. Yang ketiga, menghemat waktu. Saat ini banyak aplikasi khusus yang berisi tentang perbandingan diskon sebuah produk. Bagi seseorang yang bisa memanfaatkan aplikasi tersebut, maka ia bisa menghemat peluang ketika akan melakukan pembelian online di internet. Begitu juga dengan adanya literasi digital, akan lebih menghemat uang. Dulu kita harus ke perpustakaan dan meminjam banyak buku untuk mencari beberapa informasi saja. Sekarang dengan internet, kita secara langsung dapat menemukan informasi yang kita butuhkan dengan cepat dan direct ke informasi yang ingin kita cari. 4. Membuat lebih aman. Sumber informasi yang tersedia dan bernilai di internet jumlahnya sangat banyak. Ini bisa menjadi referensi ketika mengetahui dan tepat sesuai kebutuhannya. Sebagai contoh, ketika seseorang akan pergi ke luar negeri, maka akan merasa nyaman apabila membaca berbagai macam informasi khusus tentang negara yang akan dikunjungi itu. Yang kelima, selalu memperoleh informasi terkini. Dengan literasi digital yang mudah diakses siapa saja, sudah tentu perkembangannya pun secepat itu. Informasi akan berkembang dan diperbarui dengan cepat karena aksesnya lebih mudah dan cepat. Yang keenam, selalu terhubung. Mampu menggunakan beberapa aplikasi yang dikhususkan untuk proses komunikasi, maka akan membuat orang akan selalu terhubung. Dalam hal-hal yang bersifat penting dan mendesak, maka ia akan memberikan manfaat tersendiri. Kini, kita akan lebih mudah mengakses segala informasi tanpa perlu kita datang langsung ke sumber informasi. Kapanpun, dimanapun, kita dapat dengan mudah terhubung. Yang ketujuh, membuat keputusan yang lebih baik.
Literasi digital membuat individu dapat membuat keputusan yang lebih baik karena ia memungkinkan mampu untuk mencari informasi, mempelajari, menganalisis, dan membandingkannya kapan saja. Jika individu mampu membuat keputusan hingga bertindak, maka sebenarnya ia akan memperoleh informasi yang bernilai. Banyak informasi yang dengan mudah diakses, maka kita akan lebih mudah memilah mana informasi yang lebih akurat dan tepat. Yang ke-8, dapat membuat Anda bekerja. Kebanyakan pekerja saat ini membutuhkan beberapa bentuk keterampilan komputer. Dengan literasi digital, maka ini dapat membantu pekerjaan sehari-hari, terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan komputer, misalnya penggunaan Microsoft Word, PowerPoint, atau bahkan aplikasi manajemen dokumen ilmuwan seperti Mendeley dan Zotero. Yang ke-9, membuat lebih bahagia. Dalam pandangan Brian Wick, di internet banyak sekali berisi konten-konten seperti gambar atau video yang bersifat menghibur. Oleh karenanya, dengan mengaksesnya bisa berpengaruh terhadap kebahagiaan seseorang, tidak hanya untuk pekerjaan dan hal-hal serius lainnya. Nyatanya, ada banyak konten digital yang dapat menghibur kita jika sedang jenuh dengan tugas dan pekerjaan yang menumpuk. Kita dapat mudah mengakses konten yang kita inginkan untuk dapat menghibur diri dengan cepat dan mudah. Yang ke-10, mempengaruhi dunia. Di internet tersedia tulisan-tulisan yang dapat memengaruhi pemikiran para pembacanya. Dengan penyebaran tulisan melalui media yang tepat akan memberi kontribusi terhadap perkembangan dan perubahan dinamika kehidupan sosial. Itulah 10 manfaat dari literasi digital. Semua konten yang kita dapat dan buat di internet akan memiliki potensi untuk dibaca semua orang di dunia. Jadi, baiknya kita menggunakan dengan lebih bijak, seperti saat kita membuat konten, membagikan ulang konten orang lain, dan sebagainya. Semuanya diperlukan tanggung jawab dari diri kita, karena bukan tidak mungkin apa yang kita buat akan mampu mempengaruhi dunia. Sekian yang bisa saya jelaskan tentang manfaat dan dampak literasi digital. Kurang lebihnya saya minta maaf. Selamat siang.